Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya sobat muslimah? Semoga sobat muslimah dalam keadaan sehat ya, dan senantiasa dalam limpahan berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini tema yang akan kita bahas di diskusi kita sekarang adalah ABG ada nggak sih dalam Islam? Oke, yang pertama kita bahas mungkin apa sih makna ABG itu gitu ya. Di sini sobat muslimah semuanya pasti sudah pada tahu ya, ABG itu singkatan dari anak baru gede gitu, bahasa gaulnya kita lah ya. Atau dalam bahasa Indonesia formal diartikan sebagai anak yang baru saja menginjak usia remaja gitu ya. Nah, individu yang bernama remaja ini sedang berada di masa peralihan antara dunia anak-anak dengan dunia dewasa. Nah, di masa peralihan ini biasanya mereka sudah mengenal yang namanya cinta, sudah mengenal yang namanya suka, dan masalah-masalah dewasa yang mereka hadapi gitu ya. Ya, banyak lah ya istilahnya itu yang belum mereka rasakan di masa anak-anak, kemudian di masa remaja banyak yang terjadi perubahan gitu. Nah, di usia remaja ini kita kenal dengan istilah pubertas gitu. Apa sih pubertas itu? Pubertas itu identik gitu ya dengan fisik atau gejala-gejala seksualitas pada anak gitu, yang anak itu memasuki usia balik. Jadi ketika anak memasuki usia balik itu biasanya gejala-gejala seksualitas itu sudah tampak, dan secara psikologis diidentikan dengan masa yang labil gitu. Nah, pubertas ini di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah murahaqah. Nah, kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu kita mungkin familiar di telinga kita, yaitu teenagers gitu ya. Nah, kata murahaqah ini dalam kamus bahasa Arab itu bermakna kedunguan, kebodohan, kejahatan, dan kezoliman serta gemar melakukan kesalahan gitu. Nah, sehingga peradaban barat menggunakan istilah pubertas ini tadi ya, atau istilah teenagers ini untuk menggambarkan bahwasanya usia remaja itu identik dengan kekacauan, identik dengan keguncangan gitu, dengan kenakalan. Sehingga apa? Sehingga kenakalan yang terjadi pada ABG atau teenagers gitu ya, itu dimaklumi dengan ungkapan ya itu adalah suatu kewajaran gitu, kenakalan remaja. Namanya juga remaja masih mencari jati diri, atau ya namanya juga masa pubertas, jadi masih harus dimaklumi. Namanya juga generasi yang masih labil, jadi kenakalan remaja itu suatu kewajaran gitu. Nah, ini merupakan suatu kesalahan fatal dari peradaban barat dalam memandang remaja gitu. Kenapa demikian? Karena istilah ABG atau teenagers ini ternyata pada hakikatnya tidak ada dalam Islam gitu loh. Dan mesti kita buang jauh-jauh dari pemahaman kita gitu. Dalam Islam, istilah yang menggambarkan masa peralihan antara dunia anak-anak dengan dunia dewasa yang digunakan oleh Rasulullah SAW untuk menyebut para ABG ini tadi ya, itu adalah sebutan syabab atau pemuda. Jadi beda ya. Mungkin ya ABG itu ya pemuda gitu, tapi maknanya ABG dengan syabab, ABG dengan pemuda itu sangat beda di dalam Islam gitu, dalam pengertian Islam. Nah, di dalam Islam pemuda itu digambarkan sebagai miniatur umat yang mereka itu lebih dekat dengan fitrah Islam gitu. Mereka adalah perisai umat yang melindungi umat dari musuh. Itulah hakikatnya pada dasarnya profil syabab
atau profil pemuda yang sesungguhnya gitu loh. Profil pemuda dalam pengertian Islam, dalam Islam gitu ya. Hakikat seorang pemuda itu adalah ilmu dan takwa. Jadi pemuda itu adalah sebenarnya ya gudangnya ilmu dan takwa gitu loh. Bukan kenakalan remaja, bukan tingkah laku yang labil gitu loh. Tidak ada seharusnya di dalam seorang pemuda. Nah, di tangan pemuda itulah, ya, di tangan pemuda inilah juga seharusnya terjadi perubahan. Makanya kan mungkin kita sering mendengar istilah agent of change gitu ya, agen perubahan. Pada hakikatnya memang benar, pemuda itu adalah perubah gitu ya. Karena pada dasarnya muslim yang sudah balik gitu ya, muslim yang sudah balik itu seharusnya mampu memaksimalkan akal pikirannya. Kenapa? Karena muslim yang sudah balik itu harusnya sudah mampu memilih mana yang benar, mana yang buruk gitu kan. Dimana dia itu juga mampu memutuskan atau mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga suatu kesalahan fatal apabila kita menganggap para remaja sebagai ABG yang boleh ditoleransi ketika mereka melakukan kemaksiatan dengan alasan yang tadi sudah disebutkan ya masih mencari jati diri lah, pubertas lah, apalah segala macamnya tadi. Karena di dalam Islam, pemuda yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai syabab tadi, itu adalah para pemuda yang berada pada fase yang mengagumkan gitu loh, yang berada pada fase golden age istilahnya itu. Seharusnya para pemuda itu adalah individu-individu yang berada pada masa keemasannya. Dalam artian masa mereka itu, fase mereka itu adalah fase di mana mereka itu bisa menuntut ilmu gitu ya. Fase di mana fisik mereka itu lagi kuat-kuatnya gitu ya, lagi bugar-bugarnya istilahnya itu kan gitu. Energi mereka itu lagi optimal-optimalnya gitu. Beda dengan orang yang sudah dewasa atau yang sudah lanjut usia seperti itu. Atau beda juga dengan anak-anak yang masih belum sempurna akal pikirannya gitu. Nah, syabab yang disebut oleh Rasulullah SAW ini adalah mereka yang di fase mengagumkan gitu loh. Mereka yang di fase golden age istilahnya itu gitu. Bukan di fase labil gitu kan, atau di fase kewajaran dalam melakukan kemaksiatan. Maka banyak kita lihat mungkin ya remaja-remaja sekarang yang melakukan kemaksiatan seperti mereka merasa boleh pacaran gitu ya, mereka merasa boleh berikhtilat dengan lawan jenis, mereka mencoba hal-hal baru yang itu menjerumuskan mereka kepada keburukan gitu. Nah, maka harus kita pahami gitu ya makna dari ABG ini tadi, dari pemuda tadi. Sebenarnya ABG itu ya adalah suatu pengaburan makna saja gitu loh. Mungkin kita bisa menyebutnya sebagai ABG, anak baru gede. Ya tidak ada bedanya dengan syabab tadi ya, maksudnya pemuda tadi. Tapi maknanya yang harus kita pahami adalah bahwasanya pemuda itu adalah generasi tangguh, generasi penakluk, generasi pejuang Islam. Mungkin kita bisa melihat contoh kepada ke zamannya para sahabat Rasulullah SAW ya, seperti contohnya Usama bin Zaid yang dia menjadi panglima perang di usia mudanya. Kemudian Zaid bin Sabit yang bisa menguasai berbagai bahasa hanya dalam waktu 7 hari. Kemudian yang mungkin fenomenal saat ini yaitu Muhammad Al-Fatih yang bisa menaklukkan Konstantinopel di usia yang sangat masih muda gitu ya. Nah, maka begitulah sosok pemuda yang dimaksud oleh Rasulullah SAW sebagai syabab tadi gitu. Bukan ABG yang kerjaannya galau, yang kerjaannya labil, yang kerjaannya semau-maunya sendiri, egois gitu ya. Nah, jadi kita gitu ya sebagai pemuda harus paham posisi kita sekarang ada di mana. Terutama yang baru-baru merasakan menjadi ABG ya, terutama yang mungkin di sini teman-teman ada yang baru balik mungkin gitu, baru memasuki masa balik. Nah, seharusnya masa-masa itu adalah masa yang harus kita optimalkan untuk belajar,
untuk menjadi generasi tangguh, ya, seperti yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW sebagai syabab tadi. Nah, mungkin itu saja materi pengantar pada hari ini ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mungkin kita akan lanjutkan diskusinya di sesi tanya jawab. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.